Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Taisir Ahkam Tajwid karya Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawthani hafizahullah. Di pertemuan terakhir kita sudah masuk Ahkamul Mudud atau Ahkamul Mad, hukum-hukum tentang mad, dan kita sudah dapat bahwasanya mad itu terbagi dua. Ada mad asli, ada mad far'i. Asliyun wa far'iyun. Mad asli, apa itu mad asli? Ayo. Perhatikan mad asli. Perhatikan sini. Ada 3 beliau sebutkan. Mad asli wa huwa alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi. Mad yang tidak tegak huruf tersebut kecuali dengannya. Seperti yang kita sudah sebutkan kemarin, kapan kita hilangkan matnya maka hurufnya tidak akan tegak dengan tulisan seperti itu. Kemudian yang kedua, mad asli wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin. Ya. Mad yang setelahnya tidak ada hamzah atau sukun. Dia tidak berhenti di atas satu sebab. Maksudnya setelahnya tidak ada hamzah atau sukun. Karena kapan ada mad setelahnya ada hamzah atau sukun, maka dia bukan mad asli tapi far'i. Yang ketiga yang paling jelas, wala yumaddu illa bimiqdari harakatain. Tidak dibaca panjang kecuali dengan kadar 2 harakat. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi 3 ini ya. 3. Dhabit untuk al-maddul asli. Maddun asliyun, mad asli. Dan mad asli ini ada 4. Tabi'i, badal, iwad, silah, sugra. Kemudian mad far'i mudah. Perhatikan, mad far'i makana bisababin. Mad yang terjadi karena ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya 2. Min jitima'i harfil maddi bihamzin aw sukunin. Yaitu terkumpulnya huruf mad dengan hamzah 1 atau dengan sukun. Ini mudahnya mad far'i. Mad far'i kita dapat mad. Apa tadi huruf mad kemarin? Alif sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya dhamma. Ya sukun sebelumnya kasr. Ada mad, setelahnya ada sukun. Berarti mad far'i. Ada mad, setelahnya hamzah. Berarti far'i. Begitu saja. Ada sebab. Bisa dipahami? Dan ini, mad ini, walaupun kita tidak baca madnya, hurufnya tetap tegak. Iya. Seperti yang saya bilang kemarin. Kita baca 2 harokat saja misalnya. Tulisannya tetap sama. Ya. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, shakhah kita baca 2 harokat misalnya atau 4 harokat saja. Tidak sampai 6. Ya, wajib 6 ya, lazim. Kalimi musaqqal. Tulisannya tetap, hurufnya tetap tegak dengan hal tersebut. Beda mad asli. Kapan kita tidak datangkan, pasti hurufnya akan berbeda. Tidak tegak dengan, kecuali dengan itu. Bisa ya? Dan ini mad far'i ada 5. 2 yang pertama, ini. 2 yang pertama, ini hubungannya dengan apa? Dengan sukun. Ada mad setelahnya hamzah. Ada mad setelahnya
hamzah. 3 yang terakhir hubungannya dengan sukun. Hubungannya dengan sukun. Bisa? Sekarang kita masuk mad asli yang pertama. Mad asli yang pertama kata beliau al-awwalu al-maddu tabi'iyyu. Mad tabi'i. Ingatnya, semua mad asli dibaca dua harokat. Semua mad asli 2 harokat bacanya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. As-su'al, mal maddu tabi'iyyu wa ma mithaluhu? Apa itu mad tabi'i? Apa definisinya? Dan apa contoh-contohnya? Al-jawab, al-maddu tabi'iyyu huwa ma lam ya'ti qablahu au ba'dahu hamzun. Mad tabi'i adalah mad yang tidak datang sebelumnya hamzah. Maksudnya ada huruf mad. Ya, huruf mad ada 3. Coba kita lihat catatannya Syekh ya. Coba lihat. Ya, asli ada 4, far'i ada 5. Perhatikan. Sini. Beliau kasih contoh dengan waw sukun. Jadi mad tabi'i dikatakan mad tabi'i ada huruf mad. Seperti sini waw sukun. Sebelumnya harokatnya dhammah. Ingatnya huruf mad waw sukun sebelumnya dhammah. Cuman perhatikan. Mad tabi'i dikatakan mad tabi'i tidak datang sebelum huruf mad hamzah. Apa maksudnya ini? Berarti sebelum huruf mad ini bukan huruf hamzah. Kapan hamzah berarti bukan mad tabi'i. Itu maksudnya. Au ba'dahu atau setelahnya, setelah huruf mad ini waw ini tidak ada hamzah. Yang kedua tidak ada sukun. Karena kapan ada hamzah setelah huruf mad, apa tadi kita bilang? Mad far'i. Kapan ada sukun setelah huruf mad? Mad far'i. Saya ulangi ya, kita kembali ke kitab, perhatikan. Definisinya mad tabi'i adalah ma lam ya'ti qablahu au ba'dahu hamzun. Mad yang tidak datang sebelumnya hamzah atau setelahnya. Jadi sebelum mad seperti dicontohkan tadi Syekh, waw sukun, sebelumnya harokatnya dhammah. Sebelum waw ini bukan huruf hamzah. Sebelum waw ini bukan huruf hamzah, ini namanya qablahu. Au ba'dahu, begitu pula setelahnya bukan huruf hamzah. Dan juga tidak ada sukun setelahnya, setelah huruf mad. Ini namanya mad tabi'i. Bisa dipahami? Oleh karena itu kalau ada hamzah sebelum huruf mad, maka mad tabi'i atau bukan? Bukan. Ada hamzah setelah huruf mad tabi'i atau bukan? Ada sukun setelah huruf mad tabi'i atau bukan? Bukan. Itu maksudnya. Nanti kita akan jelas dengan contoh. Mislu contohnya. Afan, saya ingatkan dulu sini. Ini untuk contoh. Saya baca contoh ini, saya tidak wakaf. Ya, karena kalau saya wakaf bukan mad tabi'i namanya, mad arid lis sukun. Afwan. Saya baca semua nah, paham ini? Sebenarnya ini contoh diingatkan oleh Syekh. Kurang tepat. Ya. Karena kenapa? Kalau ini dijadikan contoh, kita harus berhenti di lam, jadinya mad arid lis sukun. Contoh yang paling bagus yang kemarin. Mana contoh yang kemarin yang paling bagus? Ini.
Nah, saya ganti contohnya nah. Ya. Ini yang paling bagus, contoh yang paling bagus. Untuk mat tabi'i. Bisa? Saya ulangi, kita tidak ambil contoh di sini karena kapan saya baca, saya harus wakaf di belakang. Qol itu bisa sampai 6, 2, 4, 6. Kenapa? Arid disukun. Sedangkan yang kita mau contohkan mat tabi'i. Semua mat asli maksimal 2. Yaqul. Itu bisa sampai 6. Qil bisa sampai 6. Oleh karena itu ini contoh kita ganti. Kita ambil yang lain yaitu nuhiha. Ayo coba kita baca sama-sama. Nuhiha. Nuhiha. Sekarang ada berapa mat tabi'i di sini? Mat tabi'i. Ada berapa? Ada 3. Apa itu mat tabi'i? Mat yang sebelumnya tidak ada hamzah. Setelahnya tidak ada hamzah. Dan juga tidak ada sukun. Dia ini mirip sama isi mufrad. Malaysa bukan musanna, bukan jama'. Ya, amin. Saya ulangi, mat tabi'i adalah mat yang sebelumnya bukan hamzah. Setelahnya juga bukan hamzah. Dan bukan sukun. Sekarang kita tes. Ayo, lihat ini. Mana mat tabi'i yang pertama? Ingat, huruf mat cuma 3. Ayo kita cari coba. Ini. Jangan sama warnanya. Mana huruf mat yang pertama? Waw. Sukun sebelumnya dhammah. Betul mat tabi'i ini kita cek. Mat tabi'i adalah mat yang sebelumnya bukan hamzah. Apa sebelum waw? Nun. Berarti terpenuhi 1. Dan setelahnya bukan hamzah. Apa setelah waw? Ha. 2. 1 lagi. Dan setelahnya bukan sukun. Haknya tadi apa harokatnya? Kasroh. Berarti bukan terpenuhi 3. Berarti mat tabi'i selesai. Mat yang kedua mana? Hi. Huruf matnya ya sukun sebelumnya kasroh. Ini aman. Mat jelas. Mat tabi'i adalah mat yang sebelumnya bukan hamzah. Saya tanya kalian. Mana huruf matnya ini? Ya sukun ini. Ya. Sebelum ya apa? Jama'. Menjawab semua. Sebelumnya ha. Berarti penuhi. Bukan hamzah sebelumnya. Setelahnya mat tabi'i setelahnya bukan hamzah. Apa setelah ya sukun? Ha. Berarti terpenuhi. Dan mat tabi'i mat yang setelahnya bukan sukun. Ha tadi apa harokatnya? Fathah. Berarti bukan sukun, terpenuhi. Berarti hi juga tabi'i. Terakhir. Ha nuhiha. Sekarang ha. Mana? Matnya? Huruf matnya alif. Sukun sebelumnya fathah. Mat apa ini? Mat apa ini? Ha ini? Mat tabi? Kenapa tu bilang mat tabi? Sebelumnya huruf apa? Sebelum alif huruf apa? Ha. Berarti bukan terpenuhi 1. Setelah huruf mat tidak ada. Ini kan terpotong ayatnya. Setelahnya ada hamzah, berarti bukan mat tabi. Sekarang ada hamzah setelahnya. Tidak ada huruf, berarti terpenuhi. Ada sukun setelahnya, tenatong. Berarti aman?
Terpenuhi? Berarti tiga-tiganya mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Ayo. Mat yang sebelumnya bukan hamzah. Setelahnya juga bukan hamzah. Dan bukan sukun. Mudah? Oh jamaah. Mudah? Bisa? Nah. Awas saya tanya nanti tidak tahu. Bisa ya? Baik. Malam ya'ti qablahu au ba'dahu hamzun au sukunun. Ya. Ini contohnya sekali lagi. Kalau antum ngajar, antum baca ini pusing sendiri. Kenapa? Kalau antum berhenti jadi mat arid lisu sukun. Nanti jadi sukun di sini. Ini. Jadi sukun di sini. Nah, kalau ada mat setelahnya sukun, mat tabi atau bukan? Oi. Ada mat setelahnya sukun. Bukan. Ngapa Ustaz bilang sukun? Ada harokatnya. Sukun nggak berhenti. Ya, sukun karena berhenti. Itu nanti ada pembahasannya. Dan ini bukan mat tabi. Jadi ambil contoh yang tadi. Nuhiha. Paham ini? Sekarang. Mana tulisannya saya kemarin itu? Saya lihat lagi lah. Nah, saya mau tes. Coba. Lihat baik-baik. Berapa ini? Nah, siap-siap nah. Pertanyaannya. Udzina. Sama-sama? Udzina. Berapa mat tabi'i di sini? Suhail. Ini Suhail ini. Berapa? 3. 3 atau 2? Pak Nasai. Berapa Ramadan? Siapa bilang 3? Mas. Saya bilang 3. Coba kita hitung. Mana ada berapa huruf mat sini? Nah, ini bikin pusing. Bedakan pertanyaannya. Saya tanya apa? Huruf mat. Bedakan kalau saya tanya berapa mat tabi'i dan berapa huruf? Ya firman. Saya tanya berapa huruf mat? Mana itu? Wawu sukun. Sabar. Wawu sukun. Sebelumnya dom. Dom mata. Kemudian ya sukun sebelumnya kasrah. Kemudian alif sukun sebelumnya fat. Tidak salah hitung ini. Tojeng. Betul. Berapa huruf mat? Jadi kalau ditanya huruf mat berapa? Bilang 3. Tapi kalau saya rubah pertanyaannya. Berapa mat tabi'i di sini? Betul. Yakin. Nah, kita hitung sama-sama. Coba kita hitung sama-sama. Nah, kalau salah saya hukum. Yang pertama. Mana huruf mat tadi? Wawu sukun sebelumnya dhammah. Apa itu mat tabi'i? Mat yang sebelumnya bukan hamzah. Apa sebelum wawu ini? Hamzah. Jangan dilanjut syarat kedua ketiga karena sudah gugur. Bisa saya bilang mat tabi'i? Mat tabi'i? Boleh saya bilang? Tidak boleh. Kenapa? Melanggar ketentuan. Karena ketentuannya mat tabi'i sebelum mat harus bukan hamzah. Nah ini hamzah berarti bukan. Bisa? Mana huruf mat?
Ya, sukun sebelumnya kasrah. Mat apa ini? Tabii, kita buktikan. Sebelum ya huruf apa? Zal. Hamzah? Bukan, terpenuhi. Satu. Setelahnya huruf apa? Nun. Uy. Huruf nun. Hamzah? Bukan. Dua. Setelah ya sukun ini. Sukun. Nunnya di apa harakatnya? Kata terpenuh. Berarti zi mat tabi. Sudah. Nah. Nah. Sebelum alif. Huruf apa? Hamzah? Bukan, terpenuhi. Setelahnya. Setelahnya. Kosong, berarti hamzah atau bukan? Bukan, terpenuhi. Setelahnya. Sukun atau bukan? Ada sukun setelahnya? Tidak ada, berarti terpenuhi. Berarti dua ji. Mat tabi'i di sini. Saya kira kalian bilang 3. Ya. Hampir saya. Bisa dipahami? Jadi kalau ditanya berapa huruf mat? 3. Tapi kalau diganti pertanyaannya berapa mat tabi'i? Berapa? 2. Satunya? Nanti setelah ini. Ayo lanjut. Lanjutlah. Kembali ke buku. Jadi sudah paham ini? Sudah paham ini mat tabi'i? Sudah? Sudah. Sekarang as-su'al. Pertanyaannya. Kam harakatan yumaddu? Mat tabi'i ini dibaca panjang berapa harokat? Ya, berapa harokat dia dipanjangkan ini? Mat tabi'i. Al-jawab, jawabannya? Jawabannya tidak usah dijawab sebenarnya. Kenapa? Semua mat asli yang 4 bacanya berapa? Wajib 2 harokat. Itu rumus. Semua mat asli itu hanya dibaca panjang 2 harokat. Tidak lebih, tidak kurang. Dijawab. Al-jawabu yumaddu bimiqdari harakatain. Dia dibaca panjang sekadar 2 harokat. Ini walaupun tidak dijawab, sudah ada rumusnya. Mislu nuhiha. Ada jepaden di sini. Ini ya jepaden Rin ya. Afan, saya tidak lihat. Saya ingat yang di atas. Baik. Sudah? Nuhiha. Ini ada berapa mat tabi'i? Berapa? 3. Kemudian kata beliau, Iqra'is suratat taliyata. Bacalah surah berikut. Wa ta'ammal. Dan perhatikan ma fiha minal madid tabi'i. Perhatikan apa yang ada padanya dari mat tabi'i. Kita suruh lihat mana saja mat tabi'i. Bisa dipahami? Coba baca, Rizky. Baca. Baca dengan ta'awudz, bismillah, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Baik. Di sini kita suruh perhatikan mana mad tabi'i. Coba lihat. Ayo. Wal asri. Ada mad tabi'i sini? Innal insana lafi khusrin. Ada? Mana itu? Insan. Ada alif sukun sebelumnya fathah. Sa. Paham ini? Mad tabi'i betul. Sebelum alif huruf sin terpenuhi. Setelah alif huruf nun terpenuhi. Setelah alif ini huruf nun apa harokatnya? Fathah. Terpenuhi tiga syarat. Berarti sa, insana, mad tabi'i. Mana lagi? La fi. Mana huruf matnya? Ya, sukun. Sebelumnya kasrah. Sebelum ya sukun huruf apa? Fa, bukan hamzah. Terpenuh. Setelahnya kha, khu, khus. Hamzah? Bukan, terpenuhi dua. Satu lagi, kha-nya apa harokatnya? Dhammah. Bisa? Berarti fi apa ini? Mad tabi'i. Illalladzina amanu. Ada mad sini? Hah? Illa, kalau kita baca illanya saja, la itu mad tabi'i. Cuma setelahnya sukun alladzina. Jadi tidak dibaca alifnya. Tidak dihitung mat itu. Tidak dibaca matnya. Masuk lam. Illalladzina. Berarti la ini kita tidak ambil ya. Tapi kalau dia berhenti di sini mat tabi'i. Illa dua harokat. Hah? Betul itu? Mat tabi'i betul. Karena berhenti. Coba lihat. Illa. Paham ini? Mana matnya? Huruf matnya alif. Sukun. Sebelum alif, huruf lam. Lam ini hamzah atau bukan? Bukan, terpenuhi. Setelahnya, tidak ada apa-apa. Terpenuhi. Setelahnya ada sukun, tidak ada apa-apa. Dua harokat. Illa. Semua? Illa. Bisa? Cuman disambung di sini. Illalladzina. Maka kita tidak ambil. Berarti mana mad tabi'i sini? Zina. Ada ya sukun sebelumnya kas. Mad tabi'i. Sebelumnya huruf zal. Bukan hamzah. Terpenuhi. Setelahnya huruf nun. Bukan hamzah. Terpenuhi. Nunnya harakatnya fathah. Bukan sukun. Terpenuhi. Amanu. Mad tabi'i. Kenapa? Huruf matnya alif. Sebelumnya hamzah. Mad tabi'i tidak boleh hamzah. Iya, berarti bukan. Amanu. Nu. Mad tabi'i. Kenapa? Sebelum waw huruf nun. Bukan hamzah. Setelahnya bukan hamzah juga. Waw. Terpenuhi. Wawnya harokatnya fathah. Bukan sukun terpenuhi. Bisa? Wa amilus solihat. Wa amilu kalau kita berhenti di sini lu-nya mad tabi'i. Kenapa? Waw sukun sebelumnya bukan hamzah, setelahnya kosong, bukan hamzah, bukan sukun. Cuman di sini idgham. Ya. Kan setelahnya apa? Idgham. Idgham apa ini?
Idgham syamsi. Durusul lugha jilid 1. Ya, jadi matnya tidak dibaca, tidak dihitung. Tapi kecuali berhenti di sini, garis hijau ini, maka mat tabi'i. As-salihat. Salihat. Tabi'i atau bukan? Tabi'i. Sebelumnya bukan hamzah, setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Hat. Tabi'i. Tabi'i. Sebelumnya bukan hamzah, setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Watawasau. Wa tabi'i. Sebelumnya bukan hamzah, setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Sau. Ada wawu sukun. Ayub. Sau. Watawasau. Ada wawu sukun. Mat ini? Hah? Mat. Mat apa? Tabi'i. Masya Allah. Wawu sukun. Kalau huruf mat, apa syaratnya? Yang penting wawu sukun begitu. Ini wawu sukun. Perhatikan. Ayo. Ini wawu sukun. Sebelumnya apa? Fathah. Huruf. Maka anda sempat mat. Bukan mat. Apa itu huruf mat? Wawu sukun sebelumnya dhamma. Berarti bukan. Mat saja bukan. Bagaimana? Bisa? Baik. Bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sudah? Bisa? Mudah ya? Baik. Jadi mat tabi'i selesai. Kesimpulannya, yang pertama, definisi mat tabi'i. Mat tabi'i adalah adanya huruf mat. Ya, yang 3, salah satu dari yang 3. Sebelumnya bukan hamzah. Setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Dan dibaca panjang 2 harokat. Bisa? Baik. Yang kedua, kemudian kata beliau, asani, yang kedua dari mat asli, maddul badali. Mat badal. As-su'al, maddul badali. Apa itu mat badal? Wa ma misaluhu? Dan apa contohnya? Al-jawab, maddul badali huwa ayyatiya qabla harfil maddi hamzatun. Mat badal adalah datang sebelum huruf mat hamzah. Bahasa lainnya apa? Ada huruf mat dan sebelum huruf mat itu adalah hamzah. Apa itu huruf mat? Alif, sebelumnya fathah. Ya. Waw, sukun, sebelumnya dhamma. Kemudian ya, sukun, sebelumnya kasrah. Di sini katanya, ini huruf mat yang 3 ini. Baik. Ini huruf mat semua. Ini huruf mat ya. Katanya datang sebelum huruf mat hamzah. Berarti di sini hamzahnya. Ya. Di sini hamzahnya. Sebelum huruf mat. Bisa? A, U, I, semua? Inilah mat badal. Ustadz, kenapa tidak dia bilang setelahnya bukan hamzah, bukan sukun? Siapa yang bisa jawab? Kenapa tidak seperti mat tabi'i tadi? Setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Siapa yang bisa jawab? Karena semua mat asli setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Biar sebelumnya hamzah, kalau setelahnya ada sukun, ada hamzah, lain cerita. Bukan mat tabi, bukan mat badal. Bisa dipahami? Maksudnya dia dibaca 2 harokat.
Ya, dia tidak mungkin dibaca 2 harokat. Bisa dipahami? Ala kulli hal, intinya definisinya dihafal. Ayyatiya qabla harfil maddi, yaitu datang setelah apa? Datang sebelum huruf mad, yaitu alif, ya, sukun sebelumnya hamzah, afwan sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Datang sebelum huruf mad itu hamzatun. Ya, hamzatun. Bisa? Ayo, contoh. Mislu Adam, Adam, utu, dhamma, utu, imana, imana. Sekarang yang pertama, Adam. Mat apa ini? Mat badal. Kenapa? Ada huruf mat. Ada huruf mat. Mana huruf matnya? Alif. Sebelumnya fathah. Ada huruf mat, alif, sebelumnya hamzah. Kalau fathah pasti. Ya, kalau fathah pasti. Nah, kalau ada alif sebelumnya bukan fathah, bukan huruf mat. Ini huruf mat. Huruf mat dikunci di awal. Sudah kita hafal mati. Itu dikunci. Ada huruf mat sebelumnya hamzah. Itu mat badal. Ada huruf mat sebelumnya hamzah. Sini Adam. Mana huruf matnya? Alif. Sukun sebelumnya fathah. Sebelum huruf mat ini, sebelum alif ada hamzah. Inilah mat badal. Utu. Mana huruf matnya? Huruf mat ada dua. Wow, dua-duanya. Tapi mana yang mat badal? Waw sukun sebelumnya dhammah, dan sebelum waw sukun ini adalah huruf hamzah. Yang ini huruf apa? Yang ini mat badal. Tu-nya mat apa? Utu. Tu-nya mat tabi'i. Bukan hamzah sebelumnya, setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Imana. Mana mat badal? Ya sukun sebelumnya kasroh, dan sebelum ya sukun ini huruf hamzah. Ma mat tabi sebelumnya bukan hamzah, sebelumnya bukan hamzah, dan setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Tabi ini tanwin ini. Nanti setelah ini. As-soal. Jadi paham ini ya? Jadi ini mat badal, ini adanya huruf mat sebelumnya hamzah. Sebelumnya hamzah. As-soal. Pertanyaan, kam harokatan yumaddu? Mat badal ini dibaca panjang berapa harokat? Berapa harokat? Semua mat asli 2 harokat. Al-jawab, yumaddu bimiqdari harakataini waslan wa waqafan. Perhatikan, mat badal ini dibaca sekadar 2 harokat. Baik itu sambung dan berhenti. Waslan wa waqafan. Bisa dipahami ini? Kita baca sambung, baca berhenti di situ. Paham ini? Ini sama dengan mat tabi'i. Coba lihat mat tabi'i. Nuhiha. Nuhi wasal. Ha waqaf. Sama enggak? Sama? Nuhiha. Sama? Sama. Wasal waqaf. Sama ini. Adam, utu. Teman, enggak ada yang di akhir ya. Enggak ada yang waqaf. Ya. Apa yang waqaf? Apa? Siapa bisa kasih contoh yang waqaf? Baik. Dicari sendiri ya. Ini wasal semua. Intinya waslan wa waqafan. Baik.
As-su'al, hal hunaka amsilatun ukhra ala maddil badal? Apakah ada contoh yang lainnya untuk mad badal? Al-jawab na'am. Hiya katsiratun jiddan. Iya. Ini banyak sekali, mad badal banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa dzalika mislu. Jawab baca. Muttaki'in. Jangan baca nunnya. Karena kalau kita wakaf, berarti mad arid lisu sukun. Tetap dikatakan mad badal, ada mad badalnya karena ini hubungannya dengan hamzah. Coba dibaca dua, dianggap dibaca wasal. Muttaki'ina. Mas'ula. Al-Qur'ana. Ru'usihim. Utiya. Atina. Bisa dipahami? Udah? Jadi ini mad badal. Ya, sekali lagi beliau di sini dalam definisi tidak menyebutkan setelahnya sukun atau hamzah, bukan sukun atau hamzah. Bisa dipahami? Saya ulangi, di sini beliau cuma mendefinisikan mad badal adalah ayati qabla harfil maddi hamzatun. Baik. Jadi ada huruf mad sebelumnya hamzah. Beliau tidak kasih catatan setelahnya. Tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Karena kenapa? Mad asli seluruhnya seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan hamzah atau sukun. Maksudnya setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Oleh karena itu, kapan ada mad? Saya ulangi, kapan ada mad setelahnya hamzah atau sukun, maka dia berpindah bukan mad asli tapi mad far'i. Ya. Asalnya kalau kita pisah mad asli. Tapi kalau kita gabung kasih ketemu dengan hamzah, ketika kasih ketemu dengan sukun, maka mad jadi apa? Mad far'i. Baik, insyaallah nanti yang 3 4 kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.